Alasan STY boyong Yom Ki-hun ke Timnas Indonesia. Mantan winger Timnas Korea Selatan Yom Ki-hun resmi bergabung ke Timnas Indonesia sebagai pelatih lini depan. Kehadirannya ini adalah langkah strategis dari pelatih Shin Tae-yong untuk memperkuat serangan skuad Garuda menjelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menjelaskan bahwa keputusan ini diambil demi meningkatkan kualitas permainan Timnas Indonesia, terutama dalam hal ketajaman di lini depan. Kami harus memperkuat tim dengan mendatangkan pelatih yang kompeten. Salah satunya adalah Yom Ki-hun yang akan fokus mengasah kemampuan striker kita, ujar Erick. Yom Ki-hun adalah sosok yang tidak asing dalam dunia sepak bola Asia. Lahir di Daejeon, Korea Selatan pada 30 Maret 1983, ia memiliki karir gemilang sebagai pemain sebelum akhirnya beralih menjadi pelatih. Selama karirnya, Yom mencatatkan 57 penampilan dan mencetak 5 gol untuk Timnas Korea Selatan. Ia juga pernah bermain di berbagai ajang bergengsi seperti Piala Dunia 2010 dan Piala Asia 2007. Sebagai pemain klub, Yom Ki-hun memiliki reputasi yang tak kalah mentereng. Ia pernah memperkuat beberapa klub besar di Korea Selatan seperti Jeonbuk Hyundai Motors, Ulsan Hyundai, dan Suwon Samsung Blue Wings. Selama berkarir di Suwon Samsung Blue Wings, Yom tampil dalam 417 pertandingan, mencetak 72 gol dan memberikan 106 assist. Shin Tae-yong memilih Yom Ki-hun bukan tanpa alasan. Pengalaman Yom sebagai pemain dengan berbagai posisi di lini depan diharapkan bisa membantu striker Indonesia menjadi lebih efektif. Melawan Irak Juni lalu, kita menyerang tapi tidak bisa mencetak gol. Itu masalah yang harus segera diperbaiki, kata Erick Thohir. Nova Arianto akui tiru resep Shin Tae-yong. Nova Arianto menilai banyak pelajaran yang bisa diambil dari Shin Tae-yong. Kedua sosok tersebut sudah bekerja sama dan sukses membawa Timnas Indonesia di tahap ini. Nova mendampingi Shin dalam masa pembangunan Timnas di semua kelompok umur. Saat ini kedua nama tersebut berpisah karena Nova akan fokus di Timnas U17 Indonesia. Menariknya, beberapa pendekatan dari Shin masih dipertahankan untuk memimpin Garuda Asia. Nova Arianto menjelaskan bahwa pelajaran yang didapatkan selama ini cukup banyak. Tidak hanya dari Shin, beberapa metode Indra Syafri juga dia pelajari. Indra terkenal sebagai sosok pelatih yang sukses membangun timnas kelompok umur dan mendapatkan prestasi yang baik. Kebetulan saya bersama Coach Indra dan Shin Tae-yong. Jadi dua pelatih itu menjadi salah satu role model saya untuk melatih saat ini, kata Nova Arianto dilansir dari laman kompas.cn. Banyak ya kalau saya ceritakan satu-satu. Tetapi satu yang saya ambil dari beliau Shin Tae-yong adalah masalah disiplin. Lanjutnya, terutama cara dia mengubah mindset mental pemain. Mungkin saat dia datang dia melihat mental pemain Indonesia mudah menyerah. Lanjutnya, cedera saat perkuat JDT, bagaimana nasib Jordi Amat? Kabar kurang sedap datang dari bek Timnas Indonesia Jordi Amat. Pemain berdarah Spanyol itu dikabarkan mengalami cedera saat membela timnya Johor Darul Ta'zim atau JDT. Cedera tersebut pun membuat Jordi Amat harus absen membela JDT saat hadapi Kedah Darul Aman dalam lanjutan Liga Super Malaysia 2024. Sementara ini belum diketahui seberapa parah cedera yang diderita oleh Jordi Amat. Satu hal yang pasti, diharapkan bek berusia 32 tahun itu tidak mengalami cedera yang parah. Kabar cederanya ini jelas bukan hal yang bagus untuk kubu Timnas Indonesia. Pasalnya, Jordi Amat juga akan kembali berjuang bersama Timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda sendiri akan memulai perjuangannya dengan bertandang ke markas Arab Saudi di King Abdullah Sport City pada 5 September mendatang. Seperti yang diketahui, Jordi Amat sendiri merupakan andalan lini pertahanan Johor Darul Ta'zim. Bek Timnas Indonesia ini bisa dibilang hampir tidak pernah absen membela Harimau Selatan, julukan klub tersebut.
Yang terbaru, ia tampil sebagai starter kala Johor Darul Tazim bantai Kedah Darul Aman 3-0 di semifinal Piala FA Malaysia 2024 pada hari Minggu 4 Agustus kemarin. Hanya saja, ex-pemain Swansea City itu tidak bermain penuh. Ia harus ditarik keluar pada menit ke-61 dengan digantikan oleh Syahrul Saad. Media Malaysia Makan Bola menyebut kalau bek timnas Indonesia itu harus mengalami cedera pada laga tersebut. Sehingga Jordi Amat diragukan tampil membela Harimau Selatan saat menghadapi Kedah Darul Aman dalam lanjutan Liga Super Malaysia 2024. Dan rencananya laga tersebut akan dimainkan di Stadion Sultan Ibrahim pada hari Jumat 19 Agustus malam waktu Indonesia Barat. Shin Tae-yong bisa jadikan Ronaldo striker timnas Indonesia. Jika mau, Shin Tae-yong dapat mengandalkan penyerang baru berdarah Afrika untuk memperkuat timnas Indonesia melawan Arab Saudi dan Australia di dua laga awal grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 6 dan 10 September tahun 2024. Sosok penyerang baru yang dimaksud adalah Ronaldo Kuateh. Ronaldo Kuateh masuk kategori baru karena sudah 2,5 tahun tidak memperkuat timnas Indonesia senior. Ia untuk pertama dan terakhir kalinya memperkuat timnas Indonesia senior saat menantang Timor Leste di laga uji coba pada Januari tahun 2022. Alasan lain Ronaldo Kuateh masuk kategori penyerang baru karena pemain 19 tahun ini bak terlahir kembali setelah mengalami cedera panjang dari pertengahan tahun 2023. Ex-pemain Madura United ini akhirnya bisa kembali bermain sepak bola. Sepanjang tahun 2023 sampai tahun 2024, Ronaldo Kuateh sama sekali tidak dimainkan sang klub yang mentas di Liga Turki, Bodrum FK. Karena cedera, ia memilih berkarir di Liga 1 Thailand bersama Muangthong United. Jika tampil brilian bersama Muangthong United, hanya masalah waktu bagi Ronaldo Kuateh untuk kembali menghiasi lini depan timnas Indonesia. Kebetulan, timnas Indonesia membutuhkan penyerang jempolan setelah Rafael Struijk dan Ragnar Oratmangun yang dipercaya mengisi lini depan timnas Indonesia belum tampil maksimal 100%. Jikapun tidak diandalkan sebagai penyerang atau winger utama, Ronaldo Kuateh dapat dimainkan di babak kedua. Kecepatan dan ketenangan di muka gawang merupakan beberapa kelebihan yang dimiliki pemain berdarah Indonesia Afrika ini. Karena itu, menarik menanti keputusan apa yang diambil Shin Tae-yong. Beranikah pelatih 53 tahun ini langsung memanggil Ronaldo Kuateh untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada September tahun 2024?